Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi terkait konstruksi dan stabilitas kapal. Adapun materinya berhubungan dengan displacement. Terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama yaitu istilah-istilah dalam stabilitas. Yang kedua hubungan displacement dengan mean draft. Yang ketiga adalah ton per centimeter immersion atau TPC. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, istilah-istilah dalam stabilitas. Istilah-istilah yang digunakan dalam stabilitas. Yang pertama, leg displacement adalah berat kapal pada waktu kapal dirancang dengan kedalaman leg draft. Berat tersebut terdiri dari lambung, permesinan suku cadang, dan air di dalam kettle, 3/4 dari isi kettle boiler. Atau leg displacement juga dikatakan berat kapal kosong, yaitu berat kapal kosong termasuk mesin penggerak, mesin bantu, dan alat-alat yang melekat pada kapal. Yang kedua, load displacement adalah berat kapal pada waktu kapal mengapung dengan draft summer atau draft pada musim panas. Berat tersebut terdiri dari muatan dan operating load, atau berat kapal beserta muatannya pada syarat kapal maksimum yang diperkenankan oleh peraturan. Yang ketiga, displacement adalah berat seluruh kapal termasuk semua berat yang di atasnya pada suatu saat, dari semenjak bagian kapal terapung sehingga memindahkan sejumlah berat air, yang artinya bahwa displacement sejumlah berat air yang dipindahkan sama dengan berat kapal. Simbol yang digunakan adalah segitiga. Displacement atau berat benaman adalah jumlah ton air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang tenggelam dalam air. Biasanya dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Berat benaman tergantung kepada berat jenis air yang dipengaruhi suhu air dan perairan yang dilewati seperti di laut atau di air tawar. Definisi lain dari displacement atau yang sering disebut dengan berat benaman ini adalah berat zat cair yang dipindahkan oleh badan kapal yang berada di bawah permukaan cairan di mana kapal berada. Atau bisa dikatakan bahwa displacement adalah berat kapal beserta isinya. Yang keempat, deadweight tonnage atau DWT adalah berat kapal keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar, dikurangi berat kapal kosong, termasuk mesin, permesinan, dan perpipaan. Jadi, DWT adalah bobot mati yang berisikan penjumlahan dari berat muatan barang, bahan bakar, minyak pelumas, air tawar, balas, provision atau pembekalan, barang berupa konsumsi, penumpang, dan anak buah kapal atau ABK. DWT dinyatakan dalam ton, dan pengertian lain dari DWT adalah total berat yang dapat diangkut atau dipindahkan oleh suatu kapal. Jadi dapat disimpulkan bahwa deadweight tonnage atau DWT adalah ukuran seberapa berat sebuah kapal untuk mampu dimuati atau max load sampai pada syarat summer draft pada Pimsokmar atau marka kembangan pada garis air dengan berat jenis 1,025 kg per meter kubik air di mana kapal itu mengapung, sehingga semua yang dapat dimuati berupa semua kargo yang diangkut di atas kapal itu total berat semuanya disebutlah DWT, akan tetapi tidak termasuk berat kapalnya. Selanjutnya ada grain capacity, yaitu volume ruang muat, dinyatakan dengan kaki kubik, di mana kapasitas ini untuk muatan curah seperti beras, biji besi, dan lain-lain. Ada istilah bell capacity, yaitu volume ruang muatan dinyatakan dalam meter kubik, di mana muatan ini untuk muatan general cargo. Contoh perhitungan deadweight
Kapal yang panjangnya 64 meter, maksimum lebar 10 meter, mempunyai syarat kosong atau light draft dari 1,5 meter dan syarat muatan penuh adalah 4 meter. Block coefficient atau coefficient block of fitness adalah 0,6 pada leg draft dan 0,75 pada load draft. Jadi hitunglah dead weight-nya. Pertama-tama kita mencari leg displacement, di mana panjang dikali lebar dikali dengan draft dikali dengan coefficient block dalam meter kubik. Jadi dapatkan 64 kali 10 dikali 1,5 dikali 0,6, lalu didapat leg displacement sebesar 576 metrik kubik. Kemudian kita mencari load displacement dengan rumus yang sama, panjang dikali lebar dikali draft dikali dengan coefficient block dalam meter kubik, yaitu 64 dikali 10 dikali 4 dikali 0,75 dengan hasil 1924 meter kubik. Yang terakhir, dead weight-nya kita menggunakan rumus load displacement dikurang dengan light draft, jadi 1920 dikurang 576 dalam meter kubik, dapat hasil 1344 meter kubik. Kemudian kita kalikan 1,025 ton. Jadi hasil dari dead weight yang kita temukan atau yang kita dapatkan sebesar 1377 ton. Istilah selanjutnya ada syarat atau draft dan trim. Trim adalah perbedaan antara syarat kapal di depan dan di belakang. Perhatikan contoh gambar kapal di samping. Terdapat huruf yang menandakan bagian syarat atau draft dari kapal. Untuk huruf A, syarat belakang atau after draft. Dan huruf B adalah syarat tengah-tengah kapal atau midship draft. Dan huruf C adalah syarat depan, forward atau forward draft. Ada istilah even keel, yaitu syarat depan kapal atau draft depan kapal sama dengan syarat belakang kapal atau draft belakang kapal. Jadi A sama dengan C. Atau dengan kata lain, even keel merupakan trim kosong dari sebuah kapal. Selanjutnya ada istilah bystern atau draft belakang lebih besar dibanding draft depan. A lebih besar dibanding C, atau biasanya kita sebut kapal posisi donga. Dan berikutnya ada istilah by the head, di mana draft belakang lebih kecil dibanding dengan draft depan. A lebih kecil dibanding C, biasanya kita sebut kapal posisi nungging. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui draft tengah apabila diketahui cuma draft depan dan belakang, yaitu draft depan ditambah belakang dibagi 2 dan hasilnya akan mendapatkan draft tengah. Ini hanya berlaku apabila tidak terjadi hogging atau sagging pada kapal. Kapal dianggap suatu balok berongga yang terapung di air, yang memikul gaya berat yang terdistribusi sepanjang kapal dan gaya tekan air baik pada saat kapal berada di atas puncak gelombang atau kondisi hogging, atau di lembah gelombang kondisi sagging selama dalam perjalanan. Hogging adalah kondisi muatan di mana konsentrasi muatan terlalu banyak di ujung depan dan ujung belakang, yang dimana akan mengakibatkan kapal melengkung ke atas. Sedangkan sagging adalah kondisi muatan di mana konsentrasi pemuatan terlalu banyak di bagian tengah-tengah kapal. Akibatnya kapal akan melengkung ke bawah. Kedua kondisi tersebut tidak baik dan bisa berakibat buruk terhadap sambungan-sambungan konstruksi kapal. Perlu diketahui bahwa keadaan laut serta ombak akan mempercepat proses kerusakan tersebut, seperti patahnya bangunan kapal. Di samping itu, hogging maupun sagging sangat mempengaruhi kecepatan dan olah gerak kapal. Sukar membelok, tetapi bila telah membelok, sukar dikembalikan.
Istilah berikutnya ada senget dan oleng, di mana senget atau listing adalah keadaan kapal miring yang disebabkan oleh beban yang tidak merata sehingga lebih berat di satu sisi, atau GM negatif karena pada angle of roll tidak memiliki momen penegak atau geser sama dengan negatif. Angle of roll adalah sudut senget kapal karena kapal mempunyai stabilitas awal yang negatif, di mana pada angle of roll kapal mulai stabil adalah geser sama dengan 0. Apabila sebuah kapal mempunyai stabilitas negatif, maka akan cenderung miring. Dengan miringnya kapal maka terjadi pergerakan titik G dan titik B atau titik apung dan titik berat. Titik G atau titik berat akan keluar dari center line dan titik B akan bergerak pula ke arah kemiringan, sehingga kapal akan berhenti miring setelah titik G dan titik B berada pada satu garis vertikal sehingga kapal mulai stabil. Sudut kemiringan ini disebut angle of roll. Apabila kondisi ini tidak diketahui dan tidak segera diatasi, maka sangat berbahaya terhadap keselamatan kapal, karena kemungkinan kapal terbalik itu sangat besar. Selanjutnya ada oleng atau heeling, yaitu keadaan kapal yang disebabkan oleh gaya dari luar seperti ombak atau angin, sehingga kapal tidak selalu duduk tegak. Istilah berikutnya berhubungan dengan pengukuran tonase yang dipakai di kapal. Dalam perkapalan, pengukuran tonase dipakai register tonnage. Ada dua macam register tonnage. Yang pertama, BRT atau Brutto Register Tonnage atau Gross Tonnage, disingkat dengan GT atau isi kotor. GT atau isi kotor adalah ukuran volume dari seluruh bagian kapal. Yang kedua ada NRT atau Netto Register Tonnage atau Net Tonnage, disingkat dengan NT, yaitu isi bersih. NT atau isi bersih adalah ukuran volume dari kapal yang berguna atau yang menghasilkan pendapatan. Gross Tonnage adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas. Gross tonnage menggambarkan total volume ruang yang tertutup semua kapal mulai dari lunas hingga cerobong asap atau funnel, dengan beberapa pengecualian. Ruang non-produktif seperti tempat tinggal ABK. Tonase adalah suatu besaran volume, karena itu satuannya adalah satuan volume di mana satuan register menunjukkan suatu ruangan sebesar 100 kubik kaki atau 1 dibagi 0,353 metri kubik atau sama dengan 2,83 metri kubik. Sedangkan net tonnage atau tonase bersih adalah perhitungan ruang dalam kapal untuk muatan kargo. Dinyatakan dalam ton yang merupakan representasi dari 100 kubik kaki yang setara dengan 2,83 metri kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen di kolom di bawah.